Halo teman-teman semua, kembali lagi pada channel saya, gitu ya. Di luar lagi hujan, nah biar nggak ngantuk, mending mikir. Oke, baiklah. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya ingin sharing mengenai arsitektur dan model data mining, ya. Jadi ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin. Yang kemarin terus, yang mana? Banyak, makanya nonton aja satu-satu. Oke, seperti apa arsitektur dan model data mining? Mari kita lihat. Oke, sistem data mining. Ini arsitekturnya, gitu ya. Disebutkan pada video yang lalu bahwa data mining itu iteratif dan interaktif. Nah, seperti apa iteratifnya? Karena memang dilakukan berulang-ulang ya. Iteratif itu artinya dia menganalisa data terus-menerus. Artinya misalnya kita set bahwa yang dianalisa itu data per tahun. Artinya tiap tahun dia akan selalu menganalisa. Atau membuat model gitu ya kalau di data mining. Nah, itu namanya iteratif dan interaktif karena ada penggunanya. Nah, ini adalah arsitektur data mining, sistem data mining apabila datanya itu diambil dari database dan data warehouse. Data warehouse sudah bersih ya, sudah clean. Jadi tidak perlu di-clean lagi, tapi cukup difilter saja. Artinya yang dipakai adalah atribut yang sesuai saja. Habis makan, maaf. Lalu kalau dari database tentu karena database transaksional masih kotor gitu ya datanya, maka harus dilakukan data cleaning dan data integration dulu dengan data warehouse. Kemudian di situ ada proses database or data warehouse server. Nah, dari situ masuklah ke data mining engine. Ya, jadi di mesin data mining menggunakan suatu teknik tertentu. Kemudian kalau sudah dapat, dievaluasi patternnya, pola-polanya dievaluasi, kemudian hasilnya masuk ke knowledge base, ya, masuk ke knowledge database, dan knowledge itu akan dipakai lagi untuk dilakukan suatu proses data mining lagi. Nah, dari situlah, dari pattern evaluation, nanti user akan mengakses hasilnya, membaca hasilnya itu melalui suatu graphical user interface. Nah, disinilah bentuk interaktifnya. Ini adalah arsitektur data mining secara sistem ya. Baik, lanjut. Ada beberapa model data mining. Kalau menurut buku Pang Ning Tan, kalau teman-teman anak data mining atau data science familiar dengan Pang Ning Tan, Michael Camber gitu-gitu ya. Nah, ada dua tujuan dari data mining atau tasknya data mining. Yang pertama itu tasknya adalah prediksi, yang kedua tasknya itu adalah deskripsi. Pada video yang lalu juga sudah dijelaskan secara singkat seperti apa ya prediksi dan seperti apa deskripsi. Oke, di sini untuk prediksi ada teknik klasifikasi, ya, ada teknik regresi, lalu ada teknik deteksi deviasi atau analisis deviasi, ataunya saya lupa bikin di garis miring harus. Kemudian ada deskripsi, itu ada dua, ada klasterisasi dan ada aturan asosiasi, atau biasanya familiar dengan sebutan association rule. Nah, ini bahasa Indonesiain semua aja ya di slide-nya, jadi biar lebih enak. Oke, untuk pertama kita bahas tentang prediksi, klasifikasi ya. Nah, klasifikasi itu adalah proses untuk membuat model. Jadi pertama kita buat dulu modelnya dari data yang memiliki suatu kelas. Ya, jadi ada satu atribut dari sekumpulan data yang ditunjuk sebagai kelas. Nah, kelas itulah nanti yang akan membedakan antara satu objek dengan objek lainnya di dalam sekumpulan data. Ya. Jadi objek-objek data yang nanti memiliki kelas yang sama, artinya dia berada pada tempat yang sama. Nah, nanti perbedaannya ada pada kelas datanya. Jadi kalau kita ngomongin klasifikasi, nanti ada satu atribut yang kita definisikan sebagai kelas. Nah, kelas itu tercipta dari data itu sendiri atau diidentifikasi oleh expert, itu bisa. Ya. Nanti akan kita bahas lebih detail saat kita membahas tentang klasifikasi secara khusus di video berikutnya. Nah, dengan menggunakan klasifikasi, kita bisa memprediksi kelas data yang baru.
ya untuk objek yang baru, di mana objek yang baru itu atau data yang baru itu tidak memiliki kelas atau labelnya. Jadi kita tidak tahu apakah data yang baru itu dia masuk ke kelas yang mana. Gitu ya, dan itu klasifikasi ini termasuk teknik supervised learning. Supervised learning itu seperti apa? Nanti akan kita bahas di video selanjutnya secara detail tentang klasifikasi. Oke. Oke, ada beberapa teknik klasifikasi di sini. Yang pertama biasanya bisa pakai decision tree based method. Ada C45 gitu ya, ada decision tree, ada dan lain-lain. Intinya dia akan membuat model berbasis pohon atau tree. Kemudian ada neural network. Ya, lalu ada rule based method. Sebenarnya rule based dengan decision tree itu mirip ya. Terus memory based reasoning, ada naive bias, ada SVM atau support vector machine. Nah, metode ini nanti akan kita bahas dengan detail di video selanjutnya ya. Jadi ini hanya sebagai pengenalan model-model dari teknik-teknik data mining yang bisa kita pakai. Dan lain-lain ya, dan banyak sekali teknik klasifikasi yang bisa dipakai. Oke, ini adalah contoh gitu ya, decision tree. Jadi kalau kita memiliki data, di situ adalah training data, karena dia sifatnya, kalau decision tree ini adalah learning ya, jadi dia akan membagi data menjadi dua, data training dan data testing. Biasanya data testing digunakan untuk mengevaluasi apakah model yang dihasilkan itu sudah baik dari data training ya. Nah, di sini kita punya ID 1-10, ada refund, ada yes dan no, tipe datanya kategorikal. Nah, nanti kita akan membahas di video yang lain ya, tipe-tipe data yang nanti akan kita bahas, bahas lagi di video yang lain mengenai tipe-tipe data. Ya, ada kategorikal, continue, kelas, ada dan lain-lain ya. Kalau kita udah membahas teknik secara detail, ini secara umum aja kita lihat bahwa kalau kita ngomongin tipenya kategorikal, artinya dia suatu kalimat ya atau suatu string datanya. Kemudian ada marital status itu kategorikal juga. Kemudian ada text table income itu continuous ya, artinya dia suatu number ya, numeric. Dan ada kelas, cheat, yes atau no. Cheat itu berarti di sini berbohong atau tidak ya. Jadi ada refund, marital status, tax table income, dia akan cheat atau tidak. Ini sebenarnya data perusahaan. Cheat di sini maksudnya apakah dia ya bisa dibilang korupsi atau tidak dan seterusnya lah gitu ya. Itu maksud cheat ya. Jangan diartikan cheat yang lain gitu ya. Nah, dari data training ini kalau kita menggunakan decision tree maka akan menjadi model tree seperti gambar yang di samping. Nah, refund, marital status sama tax table income. Kemudian yang warna biru itu cheat-nya yes atau no ya, dibagi menjadi dua kelas. Nah, apabila saya memiliki data yang baru gitu ya. Misalnya refund-nya yes, marital statusnya single, tax table income-nya 100, maka saya bisa telusuri dari pohon ini gitu ya. Refund-nya yes. Gitu ya. Jadi langsung dibagi dua ya. Refund-nya yes, maka kelasnya langsung no. Artinya cheat-nya no. Kalau refund-nya yes, tanpa melihat marital status atau tax table income-nya lagi. Ya, karena itu adalah suatu aturan ya, berbasis tree. Nah, jadi kita bisa telusuri nanti kalau ada data yang baru, apakah dia termasuk yes atau no. Nah, kemudian untuk regresi, di sini biasanya metodenya adalah metode statistik ya, dipakai untuk memprediksi nilai secara real. Kalau klasifikasi tadi yang diprediksi adalah kelasnya atau labelnya, yang mana tipenya adalah kategorikal. Ya. Nah, kalau di regresi itu nilai realnya yang diprediksi. Misalnya yang memprediksi nilai real itu adalah prediksi harga emas. Nah, artinya yang diprediksi itu adalah harganya, bukan kelasnya, gitu ya. Jadi dia dipakai untuk prediksi nilai secara real. Nah, regresi tidak bisa mencari pola yang dijabarkan sebagai suatu kelas atau label, nggak bisa. Jadi kalau datanya itu adalah data kategorikal, dia tidak bisa diprediksi menggunakan regresi. Ya, jadi seperti itu adalah teknik regresi yang bisa dipakai dan dia termasuk metode statistik ya. Mungkin teman-teman tahu teknik-tekniknya. Yang paling simpel dan paling gampang dari regresi
itu adalah regresi linear. Gampang kan? Regresi linear ada kita prediksi semua pakai persamaan ini lupa lagi. Gitulah pokoknya persamaannya lupa lagi regresi linear. Nanti tinggal masukin aja datanya terus kita bisa prediksi dengan garis lurus. Non linear juga sama ya, untuk non linear juga sama. Nah, itu regresi atau regresi logistik, pohon regresi atau SVM ya, support vector machine ini juga adalah masuk teknik regresi. Jadi dia juga bisa memprediksi angka ya, nilai real ya dan lain sebagainya. Kemudian ada deteksi deviasi atau deviasi analisis di sini ya. Nah, kalau deteksi deviasi itu biasanya digunakan untuk mencari noise. Noise dalam artian ada kasus yang sangat berbeda dari biasanya. Jadi, kalau ada sesuatu yang tidak normal, nah dia biasanya menggunakan teknik deteksi deviasi. Teknik deteksi deviasi ini juga termasuk ke dalam teknik statistik sebenarnya ya. Nah, jadi dia bisa mengidentifikasi kasus yang tidak normal dari banyak jutaan transaksi data. Noise itu bisa berarti nilai atributnya terlalu kecil, ya, terlalu besar, atau tidak teridentifikasi dan seterusnya. Artinya dia akan mendeteksi dari kumpulan objek data mana yang tidak normal dari biasanya. Oke, teknik deviasi itu bisa menggunakan decision tree, neural network, dan lain-lain. Jadi itu bagus untuk melakukan deteksi noise ya. Kemudian ada klasterisasi. Nah, klasterisasi itu adalah bagian daripada yang kedua ya, kita balik lagi dikit, yaitu tujuan deskripsi ya. Oke, tujuan deskripsi di sini adalah klasterisasi. Nah, biasanya kita bisa sebut sebagai segmentasi. Jadi kalau kita ingin bilang, kita akan membagi suatu data menjadi beberapa kelompok. Itu klaster berarti. Kita ingin mengsegmentasi konsumen ke dalam beberapa kelompok. Itu juga segmentasi gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin segmentasi, dia termasuk unsupervised learning. Artinya dia tidak ada label atau kelas seperti di klasifikasi tadi. Oke, jadi lebih jelasnya nanti supervised dan unsupervised akan kita bahas di video yang mendetailkan penjelasan mengenai klaster dan klasifikasi ya. Jadi ada data mentah, ya data yang udah siap ke dalam teknik dimasukin di klaster menjadi beberapa bagian, lalu hasil klasternya dievaluasi, maka kita dapatlah hasil segmentasinya, gitu ya. Maaf iklan, ada mobil lewat. Nah, kalau kita lagi ngomongin klaster, ada dua distribusi data yang akan dievaluasi. Yang pertama, dia mengevaluasi similaritas atau similarity, di mana definisi similarity di sini artinya derajat tingkat keterhubungan antar anggota dalam satu klaster yang sama itu tinggi. Artinya, kalau ada data yang terbentuk gitu ya dan dia termasuk dalam satu klaster, itu pasti tingkat kesamaannya tinggi karena dia terkelompokkan gitu ya. Nah, lalu yang kedua ada lagi definisi dari dissimilarity atau dissimilaritas. Nah, artinya adalah derajat tingkat keterhubungan antar anggota dalam klaster yang berbeda itu rendah. Nah, kalau ada 10 data di sini, lalu ada 10 data di sini, ini 10 di sini dan 10 di sini itu masing-masing memiliki keterhubungan yang rendah. Beda halnya dengan 10 di sini masing-masing dan 10 di sini. Ini pasti anggotanya memiliki derajat keterhubungan yang tinggi. Nah, disinilah kita bilang similaritas dan disinilah kita bilang dissimilaritas. Oke, jadi kalau kita ngomongin cluster itu adalah masalah similarity dan dissimilarity biasanya. Nah, ini adalah ilustrasi cluster ya. Sebelum di cluster kita punya gembok seperti ini. Sudah di cluster gemboknya jadi terpisah menurut similarity-nya masing-masing. Oke, kita lihat ada 3 ya similarity-nya, gembok kecil, gembok besar dan gembok warna hijau. Nah, antar gembok kecil itu pasti memiliki kesamaan yang tinggi. Ya, antar gembok gede yang kuning juga memiliki similarity yang tinggi. Dan antar gembok hijau juga memiliki similaritas yang tinggi.
Tapi antara gembok kecil kuning, gembok kuning besar, dan gembok hijau itu pasti tingkat dissimilarity-nya juga tinggi. Artinya dia pasti berbeda antara satu dengan yang lain gitu ya. Ya, tingkat dissimilarity-nya tinggi itu maksudnya derajat tingkat keterhubungan antar anggota dalam klaster yang berbeda itu rendah. Artinya kemiripan antara klaster ini dan klaster yang lain itu sangat rendah, bukan tinggi ya. Nah, itu kita sebut sebagai dissimilarity tinggi. Agak muter-muter dikit ya, karena memang pengertiannya similarity dan dissimilarity. Oke, agar tidak bingung, kita bilangnya kalau similarity tinggi, similaritas tinggi, artinya kesamaan antar objek tinggi ya. Kalau dissimilarity tinggi, artinya perbedaan antar objek tinggi. Atau kebalikannya ya, persamaan antar objek rendah ya, sama aja sih sebenarnya, jadi balik-balik bahasanya. Oke, jadi inilah ilustrasi klaster ya. Jadi dia pasti akan berbeda anggota-anggotanya antara satu klaster dengan klaster yang lain. Nah, ada apa saja teknik klasterisasi menurut buku Pangling Tan 2011? Klasterisasi dibagi dua. Yang pertama hierarkikal, yang kedua partisional, partitioning. Nah, di sini biasanya hierarkikal itu artinya klaster akan dibagi menjadi hierarkinya masing-masing. Seperti apa itu nanti kita akan bahas di video yang lain ya, mengenai detail tentang hierarchical clustering. Nah, teknik-tekniknya ada apa aja? Di sini ada single linkage, ada complete linkage, average linkage, average group linkage, dan lain-lain. Jadi itu adalah hierarchical clustering. Kemudian ada partitional clustering. Di sini berarti dia memiliki suatu nilai partitioning, ya, partisional. Kalau kita sebut K-means, ini mungkin teman-teman atau udah familiar lah ya, teman-teman juga udah familiar dengan K-means gitu ya. Di mana ini adalah metode clustering yang mainstream. Karena gampang sih gitu ya. Nggak cuma mainstream ya, klasik juga, gampang juga iya K-means. Lalu ada K-medoid. Sebenarnya K-means dan K-medoid dalam buku yang lain ya disebutkan adalah partitional clustering centroid base, artinya berdasarkan titik pusat atau centroid. Kemudian dalam buku yang lain juga termasuk partitional clustering itu adalah density base. Density base itu ada di B-scan nama tekniknya, nama algoritmanya. Kemudian ada grid base, yaitu STING ya, Statistical Information Grid Based Clustering. Jadi K-means dan K-medoid itu di buku yang lain itu menyebutkan ada istilah centroid base, lalu ada density base dan ada grid base ya untuk partitional clustering. Oke, baca banyak buku yang banyak ya biar referensinya banyak gitu ya. Lalu task deskripsi atau tujuan deskripsi yang lain itu adalah aturan asosiasi. Nah, kalau asosiasi kita bukan ngelihat atributnya, tapi ngelihat itemnya. Jadi digunakan untuk menemukan aturan asosiatif atau keterhubungan dalam suatu kombinasi item. Bukan objeknya ya, itemnya. Sering disebut sebagai MBA, ya, Market Basket Analysis. Dan dia juga termasuk rule based machine learning. Jadi aturan asosiasi itu adalah machine learning ya. Jadi jangan bilang asosiasi itu bukan learning, wah, itu nggak tahu apa-apa biasanya. Ya, jadi dia rule based machine learning ya. Teman-teman bisa cari referensinya di mana-mana bahwa association rule itu termasuk rule based machine learning yang digunakan untuk menemukan aturan asosiasi atau keterhubungan dalam suatu kombinasi item. Contohnya ya, kalau saya punya kombinasi item nih, ada kecap, keju, dan kerupuk. Lalu saya bikin aturan kecap, keju, maka kerupuk. Artinya, ya kalau kita ketemu aturan ini artinya adalah jika membeli kecap dan keju maka pasti membeli kerupuk. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, untuk asosiasi tekniknya apa aja itu yang paling klasik dan paling sering dipakai itu adalah a priori. Lalu ada pengembangannya itu FP growth ya, frequent pattern growth. Lalu ada ECLAT, equivalent class transformation dan lain-lain. Jadi ada banyak teknik asosiasi. Mau yang klasik, mau yang terbaru bisa teman-teman cari di internet gitu ya, dan cara menghitungnya juga.
Oke, baik, itu adalah sekilas tentang arsitektur dan model dalam data mining yang nanti akan kita detailkan satu-satu di video selanjutnya. Oke, itu saja dari saya. Semoga informasi ini berguna. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.